A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bapak-bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suara kami jelas Pak? A, I, U, E, O nya jelas? Alhamdulillah, memang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, tadi di sholat maghrib kita diingatkan oleh Pak Imam kita. Imamnya luar biasa bacaannya. Betul-betul Masjidil Haram kedua ya, saya benar masyaallah. Imamnya selalu nikmat bacaannya. Tapi menarik, ada satu bacaan tadi di ayat yang kedua, di rakaat yang kedua ketika imam membaca, kami jadi terlintas ke sana kemari itu pikiran. Imam membaca, gimana Bang Badri bacanya ayat kedua? Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Betul ya Bang Badri? Tadi memang diceritakan tentang orang yang setelah mengerjakan ibadah haji, ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dunia. Dikasih sama Allah kebaikan dunia. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Apa yang engkau minta dan permintaanmu itu adalah duniawi, kalau dikabulkan oleh Allah nanti tidak ada bagiannya di akhirat. Sekarang pertanyaan untuk kita, renungan untuk kita bersama. Di antara doa-doa kita yang selalu kita panjatkan, itu banyakkan mana? Doa untuk akhirat kita apa doa untuk dunia kita? Minta dunia apa minta akhirat? Maka disebutkan tadi wa minan nas faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yang minta dunia kemudian Allah kasih. Pada hakikatnya kaidah awalnya, orang kalau sudah dikabulkan satu doa, itu sebetulnya sebagai kemuliaan untuk dia atau bukan? Saya mau tanya, kalau kita berdoa minta motor atau minta rumah, besok ternyata dikabulkan oleh Allah, kita miliki rumah, itu bentuk kemuliaan Allah untuk kita atau ujian untuk kita? Sebetulnya ini merupakan ujian bagi kita. Jadi orang yang minta dunia kemudian Allah turuti, itu bukan kemuliaan. Tapi terkadang kita kan di dalam surat Al-Fajr itu Mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebelum itu
Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu terkadang kalau diberikan sesuatu oleh Allah, dikaruniai sesuatu oleh Allah, dia terlalu tergesa-gesa dan terlalu terburu-buru menilai bahwa dirinya ini mulia. Kalau diberi kekayaan sama Allah, kemudian dia merasa dia ini pantas dengan kekayaannya, dikabulkan doa yang selama ini dia panjatkan, kemudian dia merasa bahwa saya memang pantas mendapatkan yang seperti ini karena doaku setiap hari seperti ini. Fayaqulu rabbi akraman, dia katakan saya memang pantas, saya mulia. Padahal disebutkan sama Allah, fa'amal insanu idza mabtalahu, apabila diuji oleh Allah. Jadi ternyata doa-doa kita yang doa itu berbentuk duniawi atau minta dunia, itu pada hakikatnya ketika Allah kabulkan doa kita, itu bukan kemuliaan untuk kita, justru menjadi satu ujian bagi kita. Coba bayangkan kalau kita minta sesuatu dan sesuatu itu nilainya ada duniawi, kira-kira mandek, stop sampai di situ apa tidak? Minta rumah, dikasih sama Allah rumah, berhenti permintaan kita? Enggak. Minta lagi sama Allah, Allah kalau bisa rumah ini ada sumurnya di depannya. Besoknya dikasih sama Allah sumur, selesai permintaan kita? Enggak. Kalau bisa sumurnya sumur bor lebih dalam lagi biar airnya ngalir terus. Dikasih sama Allah ada rezeki, sumur bor, selesai sampai sumur bor. Enggak. Tangkinya belum ada, tangki airnya. Kalau bisa pakai tangki air. Dikasih sama Allah tangki air, berarti enggak. Renov kamar mandi biar lebih bagus lagi. Selesai renov kamar mandi, berhenti sampai di situ? Enggak. Justru permintaan seseorang yang dikabulkan oleh Allah itu merupakan ujian bagi dirinya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia itu akan mendaki step demi step, selangkah demi selangkah. Minta satu sudah dituruti, pasti pengen yang lain. Yang belum nikah pengen nikah. Yang sudah nikah, wah cepat betul. Minta juga, Masya Allah. Yang sudah punya dua, pengen balik satu lagi. Nambah pusing deh ternyata. Makin tak bisa ngopi lagi. Nah, inilah kemauan manusia itu, kata Allah, kalau dikabulkan jangan jumawa. Karena pengabulan doa dari Allah itu bukan merupakan kemuliaan untuk dirimu, tapi justru menjadi ujian bagi dirimu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya halaluha, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia itu kalau kita minta ke Allah, dikabulkan sama Allah, siap-siap itu akan menjadi hisabmu. Kalau haram, siap-siap akan menjadi azabmu. Nah, jadi sekarang doanya bagus, perbanyak untuk dunia atau untuk akhirat. Dunia dan akhirat harus imbang. Ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah, agar dengan rezeki itu saya ingin bersedekah, berinfak. Wah, luar biasa. Tapi jangan nunggu rezekinya banyak dulu baru sedekah. Sedekah sambil nanti Allah akan menjadikan kita kaya. Ya Allah, berikanlah istri yang salehah. Bang Qadri. Bang Qadri, siapa lagi yang belum nikah di sini? Ada lagi. Enak pokoknya kalau Bang Qadri hadir di sini. Kalau tak hadir tuh bingung mencari siapa ini. Ya Allah, berikanlah istri yang salehah, biar dibangun untuk sholat subuh, sholat tahajud, bukan sama alarm lagi. Kan enak, yang bangunnya istri. Enak bang. Itu jadi minta dunia itu ternyata tidak ada bagiannya di sisi Allah di akhirat. Tapi walaupun demikian, namanya doa, doa apa saja bentuknya, selagi doa itu tidak mengandung kezaliman kepada orang lain, sudah menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah ditanya,
Ketika Rasulullah ditanya tentang di mana Allah, dijawab langsung sama Allah, ini kali saya ini dekat, ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengabulkan doa setiap hamba-Ku yang berdoa. Apa saja doanya, jadi Allah semakin dekat dengan kita. Hikmah yang lainnya, ketika kita berdoa, ternyata doa kita belum dikabulkan juga dengan Allah, belum juga dikabulkan oleh Allah. Pertama, mungkin Allah memandang kita belum pantas dengan ujian tersebut. Kalau tadi kaidahnya bahwa yang dikabulkan doa itu merupakan ujian dari Allah, maka yang belum dikabulkan doanya berarti Allah masih memandang kita belum pantas untuk mengikuti ujian tersebut. Jadi nggak usah nih, waduh ini doanya terus. Kemarin kata Rasulullah itu Allah akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan. Malam yastajib, selagi dia tidak terburu-buru. Jadi doa apa saja yang kita panjatkan kepada Allah selagi kita tidak terburu-buru, itu doa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bagaimana itu istijab? Bagaimana kita terburu-buru dalam doa? Ketika ada seseorang yang berdoa tidak dikabulkan juga sama Allah, kemudian kita bilang doa sudah pagi siang malam saya doa, tapi sampai sekarang kok belum dikabulkan juga sama Allah. Nah, itu yang namanya terburu-buru dalam berdoa. Yang itu dihapus. Dikabulkan tidak, mendapat pahala pun tidak. Tapi kalau kita senantiasa berdoa kepada Allah, walaupun belum dikabulkan, jadi investasi akhirat, dapat kita nilai pahalanya di sisi Allah. Pahala berdoa, pahala dekat dengan Allah, pahala sabar menanti doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu tadi. Oh, ada yang jualan. Masuk kita ke dalam penafsiran, ini bagian akhir di dalam surat Al-Mutaffifin, insyaallah biiznillah ta'ala. Insyaallah. Sudah 5 pertemuan Mutaffifin enggak habis-habis ini. Untungnya enggak ada yang berani melempar ustaznya. Enggak ada yang berani lempar ustaznya. Apa ini? Mutaffifin aja enggak habis-habis nih. Astagfirullahaladzim. Pembahasan yang lalu kita telah bahas orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang-orang yang abrar. Masya Allah, Ustaz abrar hadir bersama kita. Abrar birrun baik. Abrar orang-orang yang baik. Yusqawna min rahiqin makhtum. Ini kan pembahasan yang kemarin ya, diberikan minum dari arak yang tertutup, arak yang paling nikmat. Dapat minuman yang paling nikmat. Khitamuhu misk, yang tutupnya adalah misk, atau di paling akhirnya rasanya adalah misk, kasturi, enak, nikmatnya jadi luar biasa ini. Ini penjelasannya lalu. Kita lanjutkan hari ini. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, maka untuk hal-hal yang seperti itu atau kenikmatan yang telah disebutkan oleh Allah tadi, falyatanafas, berlomba-lombalah kalian untuk menggapainya. Nah, ini manusia itu suka yang namanya perlombaan. Makanya Allah itu sering sekali dengan metode berlomba, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ayo berlomba-lomba menuju ampunan Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Nah, ini pun sudah disebutkan hadiahnya. Kan luar biasa ya? Kalau ada perlombaan, hadiahnya sudah disebutkan dulu. Ya. Juara 1 nanti akan mendapatkan sepeda. Semangat. Nah, ini pemenangnya akan diberikan minum oleh Allah. Minuman itu berupa rahim makhtum, arak yang paling nikmat yang ada di surga. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Dalam hal yang seperti itulah kita manusia semestinya berlomba-lomba. Jadi urusan akhirat itu berlomba. Maka kaidah usul fikih,
kaidah usul fikih dalam masalah ibadah itu tidak boleh kita mendahulukan orang lain. Al-isaru fil ibadah mamnu', mendahulukan orang lain dalam hal ibadah itu dilarang. Apa dalilnya? Ini kita disuruh berlomba dalam kebaikan. Kita lewat bareng-bareng, tempat wudhu tinggal satu orang, dulu. Nah, ini ibadah, harus kita duluan. Nah, inilah saya dulu. Bagus, namanya ibadah. Baca Quran tinggal satu orang, nggak apa-apa, ambil aja. Nanti kita cari yang lain, ternyata nggak dapat Quran yang lain, tak jadi ngaji. Maka dalam urusan ibadah, perlombaan atau mendahulukan orang lain itu diminta, dilarang. Nikah ibadah bukan? Ibadah. Kalau sudah nemu wanita yang pas, cantik, putih, jelita, jangan dikasihkan kawannya. Tidak apa-apa, saya nanti dapat lagi. Tidak dapat nanti. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Tapi dalam urusan bermuamalah, al-isaru fil muamalah matlub. Mendahulukan orang lain dalam urusan bermuamalah itu diharapkan. Itu yang diminta dalam agama ini. Maka disebutkan wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk urusan akhirat, siapa saja yang mengikuti perlombaan itu, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Jadi tidak ada batasnya siapa pemenangnya. Tapi untuk masalah dunia, perlombaan dalam masalah dunia pemenangnya terbatas. Alhaakumut takatsur, berbanyak-banyak itu menjadikanmu terlena. Berlomba untuk masuk suatu pekerjaan, yang melamar pekerjaan tersebut banyak, yang masuknya paling 1-2 orang. Terbatas dunia. Nyalon sebagai capres, calon presiden, calonnya ada banyak. Tapi apakah bisa semuanya itu menjadi presiden? Tidak bisa. Paling jadi menteri. Tapi kalau urusan dunia, kita berlomba bersama-sama, itu justru yang diminta. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun wa mizajuhu min tasnim. Nah, kembali lagi, alat yang tadi dijanjikan oleh Allah, yang tutupnya itu dari kasturi, atau yang paling akhirnya itu rasanya nikmat, disebutkan lagi mizajuhu, campurannya. Ternyata ada toppingnya. Kalau bahasa zaman kita sekarang, ada pop ice, ada toppingnya. Ini mizajuhu, campurannya atau toppingnya tasnim. Apa itu tasnim? Kalau dari segi bahasa itu tasnim itu yang indah, yang bagus. Tapi tafsirannya ada di ayat yang selanjutnya. Apa tasnim? Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu satu sumber mata air yang ada di surga, di mana para malaikat minum darinya. Muqarrabun, ada yang menafsirkan dia malaikat. Malaikat ada yang minum, Ustaz. Skenario-nya Allah ada yang minum. Kan tidak punya nafsu, iya, tapi ada malaikat yang diperintahkan untuk minum, sehingga itu disebut sebagai tasnim. Malaikat itu kalau sudah diperintah sama Allah, walaupun dia tidak mesti ada nafsunya ya. Orang mau sujud itu perlu ada nafsu atau tidak? Tidak kan? Yang penting dia diperintah sama Allah untuk sujud, sujud. Itu malaikat. Maka malaikat itu secara keseluruhan sifatnya malaikat taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Malaikat. Maka nggak usah percaya, ada beberapa riwayat dalam surat Al-Baqarah. Harut wa Marut. Harut wa Marut. Pernah dengar kisah tentang Harut wa Marut? Ada kisah tentang Harut dan Marut.
Harut dan Marut itu malaikat yang paling bertakwa dan malaikat yang paling soleh. Diceritakan malaikat yang paling soleh. Karena kesolehannya Allah ingin mencoba, coba kira-kira malaikat ini kalau diberi hawa nafsu, dia kayak manusia atau tidak. Akhirnya Harut dan Marut ini diberikan hawa nafsu, diturunkan ke dunia. Setelah diturunkan ke dunia, syaitan menggoda untuk mensyirikkan, mensekutukan Allah, gagal. Harut dan Marut masih tetap dalam ketakwaan. Digoda oleh syaitan lagi untuk membunuh manusia, gagal. Digoda lagi untuk berzina, gagal. Tapi digoda untuk minum arak, ternyata dia minum arak. Akhirnya setelah minum arak, dia berzina. Setelah berzina, membunuh. Setelah membunuh, dia jadi mensekutukan Allah. Tapi riwayat yang seperti ini adalah riwayat Israiliyah. Apa itu Israiliyah? Tidak jelas beritanya, bukan dari Rasulullah, tapi melainkan daripada mereka-mereka dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Israiliyat. Jadi di dalam tafsir itu kita mengenal ada namanya riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat bukan dari Rasulullah, tapi boleh jadi dari orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mungkin masuk ke dalam agama Islam. Ka'ab bin Ahbar salah satunya. Termasuk di antaranya yang riwayat Israiliyat Siti Zulaiha. Siti Zulaiha itu ada tidak namanya? Siapa itu Siti Zulaiha? Yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Yang menggoda Nabi Yusuf itu kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Namanya hanya disebutkan dalam Al-Quran hanya Imra'atul Azizah. Imra'atul Aziz, maaf, istrinya raja. Tapi turun sampai ke kita riwayat itu bernama Siti Zulaiha, perempuan. Yang seperti ini perlu kita percaya atau tidak? Israiliyat yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW itu tidak boleh kita dustakan dan juga tidak boleh kita percayai 100%. Baik, artinya kita kalau tahu itu adalah Siti Zulaiha, kita cukup mauquf itu ya, bolehlah kita katakan namanya Siti Zulaiha gitu saja. Tapi nggak boleh kita percaya itu betul-betul namanya Zulaiha, tidak, karena itu bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aina yashrabu biha al-muqarrabun. Tasnim tambahannya atau campurannya minuman orang-orang yang abror tadi adalah tasnim. Apa itu tasnim? Ainan, satu sumber air, satu mata air. Yashrabu biha al-muqarrabun, yang minum darinya muqarrabun. Muqarrabun itu para malaikat, muqarrabun itu para nabi, muqarrabun itu para syuhada. Itu muqarrabun. Nah, kita masuk ke bagian akhirnya. Insyaallah selesai. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Inna, sesungguhnya alladzina ajramu, orang-orang pendosa. Ajramu itu pendosa. Kanu dahulu minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, tertawa, menyepelekan. Siapa ceritanya? Alladzina ajramu. Di dalam tafsir disebutkan alladzina ajramu ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, Abu siapa lagi? Itu semuanya menertawakan orang-orang muslim, terutama Bilal bin Rabah. Orang-orang yang lemah itu ditertawakan, dibuat lelucon oleh mereka, disiksa mereka, dijadikan tontonan mereka. Jadi maka tafsir di ayat yang sebelumnya alal araiki yang zurur, mereka itu orang-orang yang beriman berada di atas sofa, kemudian melihat orang-orang kafir sedang disiksa, ya kan Pak? Ada kemarin kan? Berada di atas sofa,
yang zurun sambil melihat Allah, yang zurun sambil melihat kenikmatan-kenikmatan yang disediakan untuknya, yang zurun juga di atas sofa sambil ditontonkan azab-azab orang-orang yang kafir. Kenapa sampai seperti itu? Ternyata ini adalah balas dendam, pembalasan. Ayo dulu engkau menertawakanku, sekarang aku menertawakanmu. Sedang disetrika, sedang digorok, direndam, minum nanah dan lain sebagainya. Jadi ini pembalasan orang-orang beriman terhadap orang-orang kafir yang dulunya menertawakan. Disebutkan di sini, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Idza, apabila marru, mereka orang-orang kafir, bihim, melewati orang-orang yang beriman, yataghamazun. Yataghamazun itu matanya gini. Apa ya? Bahasa Indonesianya itu mengernyitkan, apa? Melirik, bukan melirik, Ustaz. Jadi kalau kita lagi ngobrol berdua, ada orang yang mungkin tidak kita suka. Kalau sini mungkin. Kalau ini mah kedip-kedip gitu, berkedip-kedip. Ada orang-orang kafir ketika melihat ada orang-orang yang sedang beriman itu berjalan, dia yataghamazun. Atau pakai gerakan tangan, atau pakai mulut, atau pakai gerakan yang lainnya, yang jelas merendahkan orang yang sedang beriman dan lewat di sampingnya itu. Yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Inqalabu, apabila mereka kembali setelah mereka lagi berdua, lagi barengan sama orang, lewat orang mukmin, dia itu orang beriman, itu pengikutnya Muhammad itu. Kemudian kalau dia kembali ke keluarganya, inqalabu fakihin, mereka membuat lelucon, menceritakan, itu saya tadi ngelihat Muhammad yu'affir wajhahu, itu Muhammad sedang membedaki wajahnya dengan pasir. Ini kan lelucon ya? Itu leluconnya dia bawa sampai ke rumahnya, sampai ke keluarganya. Dia bilang bahwa Rasulullah Muhammad SAW sedang membedaki wajahnya di turab, pasir, tanah. Jadi sifatnya orang-orang yang berdosa ini, mereka menertawakan orang yang beriman, kemudian yataghamazun, matanya itu sambil kedap-kedip gitu. Kemudian kalau pulang ke rumah, dia buat lelucon kepada kawan-kawannya, buat lelucon kepada sanak keluarganya. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin sedang lewat, mereka katakan, itu orang-orang yang sesat. Sesat artinya mereka tidak sama dengan mereka, tidak sama dengan orang-orang kafir. Orang itu sesat. Nah, intinya menganggap remeh pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sedang diceritakan di sini, Pak? Siapa yang berbuat seperti itu kepada orang mukmin? Orang kafir. Siapa itu orang kafir? Yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada hari akhir. Sekarang zaman kita ini, yang membuat leluconan terhadap agama Islam orang kafir saja atau orang yang Islam juga? Ada juga di antara mereka yang dari kalangan kita, Islam, mungkin Islam KTP, tapi mereka buat lelucon. Kan sama itu. Innalladzina, makanya dikatakan oleh Allah di sini adalah bukan innalladzina kafaru, tapi innalladzina ajramu. Ajramu itu orang pendosa. Apa sebabnya dia menjadi seperti ini? Disebutkan di awal tadi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena saking gelapnya hatinya, sehingga hatinya sudah ditutup oleh Allah, tidak bisa lagi melihat kebenaran, sehingga dia sudah habis materi untuk buat lelucon. Dia buat lelucon itu adalah orang-orang mukmin, orang yang sedang sholat dijadikan lelucon.
Orang yang puasa dijadikan lelucon, pergi ibadah haji lelucon. Ada orang yang beriman Pak? Ada orang yang muslim Pak? Yang kayak gitu banyak kan sekarang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Innal ladzina ajramu, maka orang-orang pendusta ini mereka sering menertawakan orang-orang yang taat. Wa idza marru bihim yataghamazun, ada lihat ada orang taat, komentarnya macam-macam. Lihat di ayat yang selanjutnya, wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka yang suka menertawakan orang lain di atas keimanan, mereka yang suka meremehkan orang lain itu, wa ma ursilu, tidaklah diutus, tidaklah dilahirkan sebagai hafizin. Apa hafizin itu? Penjaga, atau bahasa kitanya sekarang komentator. Jadi kita ini tidak diutus oleh Allah, tidak dilahirkan, tidak diciptakan di bumi ini untuk menjadi komentator. Tapi kan sekarang kita sudah terbiasa dengan mengomentari kebaikan orang lain dengan kebaikan lagi, itu bagus. Tapi ketika kita mengomentari segala macam kebaikan dikomentari. Ada orang senyum, komentar. Ada orang sedekah, dikomentari. Sedekahnya sedikit, komentar. Sedekahnya banyak, komentar juga. Ada nggak begitu? Ini disebutkan dalam satu hadis, seorang munafik pun seperti itu. Yang ngaku beriman, itu kalau ada orang yang sedang beriman, sedekah dengan 1 dirham, dibilang, "Alah, 1 dirham saja, atau 1 dinar, atau 1 rupiah. Ya, 1000 doang Allah juga punya. Sedekah kok cuma 1000, dikomentari. Ketika sedekahnya banyak, apa kira-kira komentarnya? Alah, amin. Pengen dilihat sama orang lain. Kan seperti itu orang munafik. Nah, kita orang yang beriman betul-betul tidak dijadikan oleh Allah untuk menjadi komentator. Apa saja kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita jangan dikomentari. Justru seharusnya kita iri dengan kebaikan yang dia lakukan. Orang komentar itu kenapa? Karena dia tidak mampu. Itu saja. Komentar, ya macam-macam lah komentarnya. Udah bisa sendiri. Netizen. Kalau komentarnya bagus ya tak. Tapi kalau namanya komentar tuh ya nggak ada yang bagusnya kadang-kadang. Ngomongnya macam-macam. Inilah itu segala macam. Jadi wa ma ursilu alaihim hafizin, tidaklah mereka diutus alaihim kepada mereka hafizin. Sebetulnya orang kafir itu tidak ada pentingnya dia mengomentari orang mukmin. Begitupun kita yang beriman jangan komentar terhadap kebaikan orang lain. Maka kata Rasulullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin atau biwajhin talid. Janganlah kalian menghina satu kebaikan pun sekecil apapun kebaikan itu. Walaupun ada seseorang yang ketemu dengan orang lainnya dalam keadaan tersenyum, senyum dikomentari, tidak senyum komentari, selalu salah lah pokoknya. Kan gitu ya, di mata manusia itu selalu ada komentarnya. Ada satu kisah itu, ada mengatakan ini riwayatnya Luqman dan anaknya. Ada juga yang ngomong bukan. Tapi yang jelas ini riwayatnya entah nyambung atau enggak, yang jelas ini menjadi pelajaran untuk kita kan. Ada seorang bapak dengan anaknya naik keledai. Naik keledai dua-duanya lewat satu pemukiman warga. Dibilang sama warga, ini enggak punya perasaan. Keledai kecil kok dinaiki 2 orang. Turun akhirnya bapaknya, yang naik anaknya. Lewat dari satu desa, dikomentari sama desa tersebut. Apa bilang? Anak nggak tahu diri, bapaknya suruh jalan, dianya naik keledai. Oke, gantian anak kamu di bawah, biar bapak yang di atas. Lewat dari satu desa, dikomentari, komentar. Bapaknya nih nggak sayang sama anaknya, kasihan betul anaknya. Jangan lagi. Akhirnya, keledai itu dipikul bareng-bareng. Dikomentari, komentar. Namanya manusia.
Makanya kata Imam Syafi'i, ridon nas ghayatun la tudrak, mencari keridhaan seluruh manusia adalah satu impian yang tak mungkin kalian dapatkan. Wa ridallah ghayatun la tudrak, sedangkan mencari keridhaan Allah adalah tujuan yang tidak bisa engkau tinggalkan. Jadi pengen manusia ridho dengan kita, carilah keridhaan Allah saudara. Kalau sudah Allah ridho, yang enggak ridho dengan kita, berarti dia enggak sejalan dengan Allah. Gitu saja. Wa ma ursilu alaihim hafizin, tidaklah mereka diutus untuk menjadi hafizin. Hafizin itu komentator di sini. Walaupun pada ayat-ayat yang sebelumnya kita bahas juga tentang wa in kullu nafsin lamma alaihim wa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Manusia itu semuanya ada malaikat hafiznya, ada malaikat penjaganya. Maka kemarin ada berita tentang seorang anak kecil yang selamat kan? Itu ya mungkin ada malaikat hafiz yang menjaganya. Jadi sering-seringlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam setiap perjalanan kita. Jangan lupa doanya, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Orang yang sudah berdoa seperti itu, kita ulangi lagi, ini sering kita ulang. Orang yang sudah berdoa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah, keluar rumah disebut sama Allah, hudita wa kufita wa wuqita. Ada 3 manfaat yang kita dapatkan ketika kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Hudita, engkau telah diberikan petunjuk. Wa kufita, engkau sudah dicukupi. Wa wuqita, engkau sudah dihindarkan dari mara bahaya. Jadi orang yang membaca doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, keluar rumah ada satu tujuan, insyaallah enggak mungkin kesesat. Tujuannya ngopi, dapat itu orang kopi yang tepat. Tujuannya cari obat dapat yang tepat insyaallah. Tujuannya cari jodoh, tergantung niat. Allahu Akbar. Hudita, engkau akan diberikan petunjuk. Wa kufita, engkau akan dicukupi. Engkau akan dicukupi. Yang terakhir, wa wuqita, engkau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ursil alaihim hafizin falyawma, maka hari ini di hari akhirat Allah sedang bicara. Falyawma alladziina aamanu minal kuffari yadhakun. Maka hari ini orang-orang yang beriman yang dulu engkau tertawakan wahai orang-orang kafir, hari ini mereka yang akan menertawakan. Ada balas dendam akhirnya kan. Ditertawakan juga tuh mereka yang suka menertawakan kebaikan kita. Yang suka menertawakan kebaikan kita diketawakan. Falyawmal ladzina amanu, orang-orang yang beriman minal kufari yadhakun, terhadap orang-orang yang kafir mereka tertawa. Ya walaupun kelihatannya kok tidak sopan betul gitu kan menertawakan orang, tapi ya dulunya seperti mereka yang suka komentar dengan kita dan mereka jauh dari agama Allah, nantinya kita yang akan menertawakan mereka. Maka anjuran dari Allah, anjuran dari Rasulullah lagi-lagi, jangan pernah mengomentari kebaikannya orang. Siapa yang biasanya suka mengomentari kebaikan orang? Ada hadis khusus untuk wanita. La tahqiranna jariyatun li jariyatiha. Janganlah seorang perempuan menghina kebaikan tetangganya. Walau firishna syar, walaupun tetanggamu itu hanya mengirimkan kikil. Dulu kikil luar biasa. Zaman sekarang punya yang kecil, sekecil apapun kebaikan seseorang jangan dihina. Karena lagi-lagi Masya Allah, tidak ada yang tahu amalan apa yang membuat kita ini masuk ke dalam surga. Entah sholat kita kan, atau puasa kita, atau 2 rakaat kita di tengah malam. Ada yang sumur Zubaidah, riwayat tentang sumur Zubaidah, istrinya Harun Ar-Rasyid meninggal dunia. Istrinya Harun Ar-Rasyid itu bikin satu sumur di daerah Mina, bikin satu sumur di sana, sampai sekarang disebut ada sumur Zubaidah.
Orang haji itu kadang-kadang minum dari sana juga, sumber Zubaidah. Itu luar biasa manfaatnya. Tapi ketika meninggal dunia ada seorang ulama yang dimimpikan, ada juga yang meriwayatkan Harun al-Rasyidnya sendiri yang dimimpikan bertemu dengan istrinya, dan saat itu istri sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Saat ditanya, apa yang membuat dirimu masuk ke dalam kenikmatan yang seperti ini? Apa karena sumur yang engkau bangun? Tidak, bukan. Tapi karena 2 rakaat yang pernah aku bangun di tengah malam. 2 rakaat. Bukan setiap hari, 2 rakaat waktu itu. Itulah yang menjadikan dia masuk ke dalam kenikmatan tersebut. Jadi kita ini nggak ada yang tahu kalau nanti masuk ke dalam surga dan ternyata itu ya bukan karena amal kita kata Allah, tapi karena rahmatnya Allah. Dipilih di antara amalan-amalan kita mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah lihat ini bagus, diambil sama Allah. Inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Maka jangan sekali-kali kita menghina satu kebaikan. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin kan ada seseorang yang memberi minum seekor anjing kan, memberi minum seekor anjing karena kehausan, dan cara memberi minumnya kan dia masuk ke dalam sumur, kemudian dia sepatunya itu dijadikan sebagai gayung dan dia nggak bisa naik ke atas kecuali dengan tangannya, akhirnya sepatunya digigit, dikasih minum pada anjing tersebut. Itulah yang membuat dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan setiap amal-amal ibadah yang kita hendak kerjakan. Falyaumul ladzina amanu, maka hari ini orang-orang yang beriman, alladzina amanu minal kuffar, terhadap orang-orang kufar, yadhakun, mereka tertawa, alal araiki yanzurun, lagi di atas ranjang mereka tertawa. Lihat, yang zurun itu melihat. Kita balik lagi, penafsirannya ada 3 yang zurun. Yang pertama, melihat sambil melihat Allah, menikmati kenikmatan surga, duduk di atas sofa, duduk di atas ranjang, ngobrol sama Ustaz Andi. Ustaz, Masya Allah, surga. Ustaz Maman ngobrol, gimana Ustaz? Mau kajian tafsir lagi nih di sini? Ya Allah. Insya Allah ya Pak. Kalau enggak menemukan saya di surga ya dicari lah, di level mana kira-kira surganya. Kalau enggak ada ya turun dulu lah ke neraka. Auzubillah summa auzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya ini masuk surga tanpa hisab, tanpa mampir dulu ke neraka kalau bisa. Langsung masuk ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yang zurun, dia berada di atas sofa melihat memandang indahnya Allah. Alal araiki yang zurun, mereka berada di atas sofa dan melihat seluruh kenikmatan yang sudah Allah sediakan di surga itu. Mau anggur tinggal petik, mau ini, kenikmatan semuanya ada. Lalu kalau kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam Quran ini mungkin bagi anak-anak muda, anak-anak kecil, apa itu kenikmatan? Kenikmatan bagi anak-anak kan main Mobile Legend tanpa batas, main HP tanpa batas. Ada tak misalnya HP? Oh sudah digantikan, bukan HP lagi, langsung kita main jadi pemerannya. Itulah kenikmatan yang ada di surga. Kata Umar bin Khattab itu, ad-dunya baqa'uha yafna. Dunia itu sekekal-kekalnya yang ada di dunia, dia pasti akan fana juga, sementara juga nilainya. Kira-kira benda apa yang paling kekal di dunia? Suatu saat akan hancur juga. Ad-dunya syababuha yahram. Dunia itu yang mudahnya, yang segernya, suatu saat pasti akan menjadi tua juga. Yang kencang akan jadi keriput juga. Yang kuat akan jadi lemah juga. Itulah dunia. Beda dengan akhirat kekal abadi. Dijadikan kita semuanya umur-umur 30 sampai 33 tahun. Yang sudah lewat ada apa? Ini mana nampaknya masih 27-an semua ini. Umurnya 30 lagi kita balik. Umurnya 30. Ya kalau mau lihat nanti kita di surga seperti apa, kayak mudanya Ustaz Abrar, segar, cerah gitu aja nih. Kalau kami sama juga,
umurnya segitu aja kan. Tapi nggak sesetengah besar Abraham, nggak segagah besar Abraham gitu kan. Jadi itulah gambaran kita di surga, dijadikan muda kembali Pak, segar lagi kita insyaallah. Alal araiki yang turun berada di atas ranjang dan dia melihat kenikmatan yang Allah telah sediakan itu, insyaallah. Dan juga yang terakhir adalah ayat yang turun, mereka melihat orang-orang kafir yang sedang disiksa dan kita tertawa, paling tidak senyum lah. Terakhir ayat ini bertanya kepada kita, nah kalau bentuk orang kafir itu seperti yang diceritakan tadi, disiksa dan kita menertawakan mereka, ditanya sama Allah, hal apakah tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun, sudah dibalas apa yang orang-orang kafir lakukan terhadap dirimu? Atau bahasa lainnya, sudah puas sebelum kamu? Kalau mereka dulu menertawakanmu, meremehkanmu, sekarang engkau menertawakan mereka. Bahasa akhirnya dibahas ditanya sama Allah, sudah puas belum kamu dengan nikmat tersebut? Sudah puas belum dengan disiksanya mereka dalam api neraka dan engkau menertawakan mereka? Ini intinya adalah memotivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan, apapun dan bagaimanapun sekitar kita memandang kita. Yang penting kita berada di atas jalan yang benar. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, berarti orang itu beda jalan dengan kita, itu saja. Tapi kalau kita berbuat maksiat, ada orang yang nggak suka dengan kita, itu orang benar berarti. Jadi ini memotivasi kepada kita, harusnya baru kufar maka yaf'alun, sudah diberikan balasan yang setimpal belum bagi orang-orang yang kafir yang dulu meremehkanmu itu. Nah, jadi inti dari pembahasan di akhir surat Al-Mutaffifin ini adalah kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia ini bukan sebagai komentator. Tidak usah kita komentari kebaikan-kebaikan orang. Maksudnya komentar itu komentar-komentar yang jelek ya Pak. Ngomongin ini, ngomongin itu, nggak setuju dengan ini, nggak setuju dengan itu. Tuh inti dari pembahasan kita pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, alhamdulillahirobbilalamin, surat Al-Mutaffifin telah kita selesaikan dalam 4 atau 5 kali pertemuan selesai. Kita akan lanjut ke dalam surat-surat yang lainnya. Sampai di sini barangkali ada yang mau didiskusikan oleh Bapak. Masih ada waktu kan Pak? Masih ada 3 menit lagi, alhamdulillah. Silakan. Atau mau ditambahkan sama Ustaz Abraham, Ustaz Andi, Ustaz Dodi. Ada Pak? Segan-segan kadang-kadang mau nanya. Ayo silakan Ustaz. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona. Baik. Apakah ada makna? Maknanya tidak ada, sebetulnya bisa langsung disambung, tapi itu karena tidak enak di mulut kita. Kalla barwana ada huruf lam kemudian ro, kalau disambung nantinya akan menjadi kalla barwana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi karena itu maknanya sama. Kalla, jangan kau menjadi orang mutafirin. Barwana akan tetap, bahkan orang yang hatinya ditutup itu tidak berpengaruh ke maknanya. Seperti itu. Dia hanya untuk menjaga saja agar tidak huruf lam ini masuk ke dalam huruf ro. Nanti artinya akan berubah. Sehingga kalau barrona ini akan berbeda lagi artinya. Ini bal, bahkan rona ditutup ala qulubihim, hati mereka. Jadi tidak berpengaruh ke maknanya. Dan selesai. Ya, Pak Badri, silakan Pak. Allahumma anfa'na. Tidak ada nih Ustaz? Cukup? Allahumma anfa'na. Ustaz, tambahan Ustaz. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una wa zidna ilman nafi'an
اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم اجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب